Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, dan takmir Masjid Nurullah, setelah jamaah Masjid Nurullah, serta para pemirsa di YouTube kami Pas TV yang insya Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat sekeluarga. Kita bersyukur jamaah sekalian di kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, kesehatan, kesempatan untuk menambah kesempurnaan iman, menambah wawasan Islam melalui Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita dibarengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokahnya, dengan ridhonya, barokah dunia dan akhirat kita sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita sama-sama mengkaji tafsir Al-Qur'an setelah kita menuntaskan surah An-Nur beberapa lamanya. Ya, tentu pada pokoknya ya isi kandungan surah An-Nur itu merupakan surah yang luar biasa karena membahas tentang kesaksian lidah dan anggota tubuh kita di hari kiamat nanti. Juga di sana menjelaskan bagaimana iman ini menjadi dasar dalam sebuah amal ibadah. Juga menjelaskan tentang penguasaan Allah terhadap langit bumi seisinya termasuk kita semuanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Termasuk juga menceritakan kisah tentang berita-berita hoak terkait dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini menggambarkan bahwa sekelas beliau ada opini-opini negatif, okay? Ada beberapa berita-berita hoak, dan ini pelajaran buat kita, jangan sampai sering-sering memberitakan hal seperti itu. Adapun fadilah surah An-Nur jamaah sekalian, antara lain surah An-Nur ini kebiasaan yang dibaca oleh Rasulullah. Ya, disebut dengan Al-Masani, ya. Dan ini sebagai pengganti kitab Injil. Jadi satu kitab Injil itu cukup diganti dengan satu surah namanya surah An-Nur. Ya, itu. Kemudian yang kedua, orang yang membaca surah An-Nur memiliki kebaikan-kebaikan orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Juga sebagai pelindung harta benda kula panjenengan. Ya, ini di surah An-Nur panjenengan kita baca sebagaimana sabda Rasulullah, lindungilah harta dan diri kalian, ya, martabat kalian dengan membaca surah An-Nur. An-Nur juga sebagai obat segala macam penyakit Bapak Ibu, khususnya di surah An-Nur ayat 16 sampai 18. Bapak jangan baca, saya pernah baca di kitab Mujarrabat Ad-Darabi, di sana ada makalah ulama untuk menyembuhkan segala macam penyakit, ya baik medis maupun non medis, ya dengan Al-Qur'an, khususnya surah An-Nur ayat 16 sampai 18. Walau la in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun adzim, dan seterusnya. Kemudian juga yang kelima, doa terhindar dari melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya, pelecehan atau perbuatan zina, ya. Ini dibaca terutama di An-Nur ayat 33. Juga sebagai mahabbah
Apa Pak mahabbah itu? Mahabbah itu supaya disayangi orang. Cinta ditolak, jangan dukun bertindak. Al-Quran dibaca, okay? Terutama di surah An-Nur ayat 35 Pak. Panjenengan baca, okay? Allahu nurus samawati wal masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ketika membaca Allahu nurus samawati, Allah itu yang membuat langit bumi seisi ini bercahaya. Ini pun jenengan kalian bayang no, ya Allah, muka-muka wajahku bercahaya. Nanti kalau ketemu janda mempesona. Seperti itu ya. Monggo jenengan yang belum nikah ini saya sarankan baca doa ini ya Pak ya. Mudah-mudahan segera rabi ya. Jangan lama-lama ini sebelum datang hari kiamat ya. Gitu ya. Yang ketujuh, doa agar terselamatkan dari perbuatan zalim dan binatang buas. An-Nur ayat 40 ya. Itu jamaah sekalian. Nah, kali ini kita akan melanjutkan surah An-Nur Al-Furqan ya. Maaf, Al-Furqan. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita dimudahkan, rezeki kita dilapangkan, sakit kita disembuhkan, bahagia dunia sampai akhir zaman. Amin. Ridhoillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Surah Al-Furqan merupakan surah yang artinya apa Pak? Al-Furqan pembeda, okay? Pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah. Itu pembeda. Jadi surah Al-Furqan ini terdiri dari 77 ayat, termasuk surah Makkiyah yang turun di kota Makkah atau sebelum Rasulullah hijrah. Kata Al-Furqan diambil dari ayat yang pertama. Itu keistimewaan Al-Furqan jamaah sekalian ya. Khasiatnya Al-Furqan ini juga sama dengan An-Nur Al-Masani yang sering dibuat wiritan sama Rasulullah ya. Yang kedua, Al-Furqan ya menyelamatkan panjenengan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering membaca Al-Furqan, insya Allah panjenengan dimudahkan masuk surga Firdaus. Ini hadisnya, ini ada di sini ya. Rasul bersabda dari Abil Hasan, wahai Ibnu Umar, wahai Ibnu Amr, janganlah kamu meninggalkan bacaan surah Tabarakalladzi nazzalal furqan dan seterusnya. Monggo dibaca, barang siapa membaca ini ya diselamatkan dari siksa api neraka dan dinaikkan ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, fadilahnya adalah dijadikan sebagai wasilah atau doa agar terhindar dari berbagai macam ancaman. Ya mungkin jenengan yang ada ancaman, ya apalagi musim pemilihan, awas nggak milih iki, nah misalnya ya, itu atau jenengan yang ada ancaman-ancaman utang piutang gitu ya, ada kok kalau tukang kredit, tukang detail ngoro, itu kan ancaman itu ya kan. Nah, ada juga ibu yang luar biasa di sini Bapak, okay? Surah Al-Furqan ini sebagai obat sakit gigi. Ada di ayat 45 sampai 46 Pak. Saya ingat betul ketika saya disuruh bantu ayah saya itu kebetulan seorang tabib juga di samping seorang kiai, bisa ruqyah orang yang kejinan atau apa gitu. Suatu ketika dimintai obat sakit gigi. Ternyata ayat ini yang dipakai. Ayat ini. Jadi yang punya sakit gigi membaca ayat ini ya, diawali dengan Al-Fatihah ya. Jadi insya Allah sembuh dari sakit giginya. Ada juga nanti setelah dibaca terus ditulis atau ditulis terus dibaca, setelah itu dilipat, ditaruh di depan pintu, ditancepin paku kecil. Tidak usah terlalu dalam, tek-tek itu. 1 atau 3 kali atau 3 paku. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, bi qudratillah bisa sembuh. Dapat juga dijadikan sebagai doa menyuburkan tanaman, Pak. Terutama di ayat 48-49. Wa walladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati dan seterusnya. Itu jangan baca di tanaman-tanaman panjenengan. Ustadz, ini kan di Surabaya nggak ada sawah, nggak ada karangan. Dan di pabrik gimana? Misalnya Ustadz Ridwan ya, di perusahaannya baca ini keliling Pak perusahaan.
dibacakan ini terus gitu. Pasti nanti ketemu bosnya, lah apa ya wong iki. Ya, bacakan ini, insya Allah nanti tambah perusahaannya tambah baik, tambah jaya. Itu seperti itu jamaah sekalian. Masalah isi kandungannya, surah Al-Furqan jamaah sekalian menegaskan bahwa Allah maha besar dan maha barokah dan banyak kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Muhitum bikulli syai' ya. Yang ketiga menjelaskan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Yang keempat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang diutus untuk rahmatan lil alamin, ada di surat ini. Yang kelima, larangan mengabaikan Al-Quran. Belajar berkewajiban untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Yang keenam, larangan menafkahkan harta secara berlebihan, tapi juga tidak boleh kikir. Medit yoga oleh, terlalu boros juga tidak boleh. Bahkan panjenengan sodako berlebihan itu tidak boleh. Ya, misalnya saking senengnya jenengan sodako, main jenengan satu-satunya, jenengan dol, terus sampai jari anak Nurullah. Ketok api. Tapi itu kurang baik. Kenapa? Karena setelah itu keleleran. Nanti malah makan-makannya ditanggung orang sekitar. Lebih baik semampunya, sebisanya, tapi juga tidak kikir terhadap harta. 7, larangan membunuh dan berzina. 8, larangan memberi kesaksian palsu. Yang ke-9 menceritakan kisah tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, kaum Samud, Nabi Syuaib, ya, dan juga menjelaskan kejadian alamiah menjadi bukti tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Yang terakhir, isi kandungan dari surah Al-Furqan ini adalah agar kita menjauhkan dari sifat-sifat syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sadaqallahul azim. Tabaraka, maha barakah, maha suci, maha banyak kebaikannya. Alladzi Allah nazzala kang wis nurunaken sapa alladzi nurunaken al-furqana ing al-furqan, yakni napa? Al-Qur'an gitu. Jadi Al-Qur'an itu disebut juga al-Furqan. Ayatnya ini diturunkan ala abdihi ing atase kaulane Allah, diturunkan kepada hambanya yaitu Muhammad Rasulullah. Supados napa? Liyakuna, supaya ana sapa Kanjeng Nabi, agar Rasulullah menjadi lil alamin kangge sedaya alam semesta, baik alam zahir maupun ghaib, alam jin maupun alam manusia, sebagai napa? Nadhiron, sebagai pemberi peringatan, sebagai dai. Jadi Al-Furqan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sebagai bukti kenabiannya yang diutus untuk seluruh alam semesta. Berbeda dengan nabi yang lain. Ada kaum Samud, ya, ada kaum-kaum tertentu, ada nabi-nabi tertentu. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar lisairil ummah, bukan seluruh umat saja, tapi lil alamin, ya, kepada seluruh alam semesta. Itu jamaah sekalian rahimah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi yaitu Allah Subhanahu wa taala, lahu iku ketuwe Allah mulkus samawati wal ardi, utawi kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi. Terus seluruh langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi, kepemilikan langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi, seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walam yattakhidz walada, hebatnya lagi Allah tidak mengangkat seorang anak. Sekali lagi, Allah tidak mengambil seorang anak, baik itu anak sendiri maupun anak pungut. Ya, anak adopsi tidak ada.
Ya, Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Enggak beranak, enggak diperanakan. Walam yakul lahu walam yakun lan ora ana lahu kedue Allah apa syarikun sekutu kanca. Nggih. Jadi Allah itu enggak punya sedikit pun. Satu pun anak juga enggak punya, ya, apalagi sekutu, teman, relasi tidak ada. Allah ya Allah sendiri, qiyamuhu binafsi, ya, berdiri sendiri. Di dalam apa? Di dalam kesekutuan itu, fil mulki, di dalam kerajaan atau kekuasaannya. Atau nek presiden kan ono sekutunya namanya wakil presiden, ono gubernur wakil gubernur, wali kota wakil wali kota, dan seterusnya. Oh, jumlahnya kok presiden, RT aja ada pengurus-pengurusnya, gitu. Setingkat RT. Sekolah juga gitu, ada kepala sekolah, ada wakil dan sebagainya. Allah tidak ada seperti itu. Fil mulki, di dalam kerajaannya. Lah gimana ada temannya orang dia yang punya? Wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa lan dadasaken sapa Allah Subhanahu wa taala kulla syai'in, ya, terhadap segala sesuatu. Kabeh niku didadekne Gusti Allah. Enggak perlu butuh teman lagi, oh, dia yang punya, dia yang ciptakan. Ya, maka dia juga yang mengurus dan mengelola. Faqaddarahu taqdira. Kemudian mengkonuli Allah Subhanahu wa taala netepaken ing ciptaane niku wau sesuai dengan ukurannya, taqdiron, dengan ukuran yang jelas, dengan ukuran yang pas. Ya, sakniki ditiru Pertamina napa? Pasti pas. Padahal belum tentu pas. Yang pasti pas siapa? Allah Subhanahu wa taala, itu pasti pas itu. Ada juga yang hari-hari besar tapi masih dipertanyakan. Ada apa? Paskah? Enggak pas, gitu kan? Oh, Tuhan kok mati? Paskah? Oh, enggak pas. Itu pertanyaan. Tapi tidak tahu, ini bahasa saya, maaf ya. Ini untuk internal kita. Tapi kita tetap toleransi kepada sesama. Yang jelas di dalam Islam, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala yang ada, Allah tentukan ketentuannya, ukurannya dengan pas sesuai dengan kehendaknya. Khazin tak dadekno model kayak gini, wis pas sih. Aja wis model ini biasa-biasa, ganteng ya ora, tapi elek ya enggak. Makanya masih tua-tua wis payu gitu. Pas. Nek wis ngoten niku mulane kula jenengan gak usah aneh-aneh, dirubah-rubah. Irungku ben mancung kaya wong Arab. Soalnya kalau biasa nih damel jubah ngeten iki Pak, gawe udeng jarine kaya Habib Rizik. Nah, terus aku akhirnya operasi tenan kok Habib. Ini salah akhirnya. Itu, ini jamaah. Faqaddarahu taqdira. Saya ditakdirkan tahun 2023 istri saya meninggal. Tahun 2024 saya sudah dapat ganti. Itu sudah ada takdirnya sama Allah. Jangan nggak sameri, jangan yang masih duda bertahan, ya selamat bertahan, terserah jenengan. Berarti itu takdirnya panjenengan. Di sini saya selalu ngeprank, selalu membuli, selalu gojoloki Pak Saiman. Itu takdirnya panjenengan, nggak usah protes. Lah itu faqaddarahu taqdira. Saya sekarang sama santri saya Alvan ini, masya Allah, Alvan ini Tretan Madura. Ya, doakan mudah-mudahan barokah ya. Karena dengan tulus ini menemani saya, nyupiri saya. Karena sejak si Gembul kuliah ini jarang kena digandoli buntutnya Pak. Ya, alhamdulillah diterima di Fakultas Dakwah di jurusan yang tempatnya Neng Umi Laila, karena sering ketemu sama beliau. Punya cita-cita nanti bisa kuliah di Fakultas Dakwah jurusan KPI. Ya, pas dengan jurusannya Neng Umi Laila. Alhamdulillah keturutan, senangnya luar biasa. Ya, doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang barokah semua nih, anak-anak yang soleh-solehah. Ini termasuk Mas Alvan ini mudah-mudahan dibalas Allah ya kebaikan-kebaikannya ini. Masya Allah, meninggalkan semuanya ini, meninggalkan kasurnya, meninggalkan TV-nya, ya Van. Masya Allah. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Oh maaf, yang mana nih? Oh, aduh salah.
Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Wattakhadhu, ya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadikan min dunihi selain Allah, dijadikan alihatan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan-Tuhan. Padahal Tuhan-Tuhan itu kalau dibaca berkali-kali menjadi jadi apa Pak? Hantu. Tuhan. Makanya Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal. Ngaten banyak Tuhan, akhirnya jadi hantu. Ngaten. Ngene nuwun sewu, alihah ini tidak boleh dalam Islam. Wattakhadhu min dunihi alihah. Ya orang kafir, orang musyrik di luar akal mereka digunakan itu, ya di luar batas keimanan mereka bahwa Allah itu punya anak, punya saudara, punya sekutu, punya teman, punya relasi, punya mitra. Ya ini kan penghinaan sama Allah. Padahal sesembahan-sembahan mereka itu la yakhluquna syai'a. Dikatakan Tuhan, dia itu nggak bisa menciptakan apa-apa. Nggih. Maaf ya, sekarang kan ada public figure itu, barangkali panjenengan melihat itu. Yang tadinya Muslim sekarang menjadi apa? Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak ya. Yang viral di beberapa medsos itu, beliau membawa boneka apa itu, sesembahan agama lain, ya patung ya, patung dari agama itu. Kemudian disembah, ditaruh di tempat ini. Itu bentuk pembaptisan itu. Ya, mungkin panjenengan pernah dengar seorang tokoh public figure yang punya japos apa dulu itu ya. Itu ngeri itu Pak. Makanya wattakhadhu, mereka nggak bisa menciptakan itu, ya, candi-candi, berhala, patung gitu yang dituhankan itu. Masa bisa mereka menciptakan sesuatu? Oh malah wahum yukhlaqun. Bahkan Tuhan-Tuhan mereka itu diciptakan, dibentuk sedemikian rupa. Panjenengan nanti ngejak anak cucunya ke Kenjeran, ada patung apa itu? Sing tangane wakeh nih. Iku bahaya loh Pak, sama Jakrono sok nyolongan itu. Ya, mau panjang tangan aja ndak boleh, apalagi banyak tangan itu. Terus nang pinggir patung ada Dewi Kuan Yin, ono Songgokong. Ini Tuhan-Tuhan mereka itu kan diciptakan itu. Oh jamannya kok dadek mereka aja dibuat kok sama manusia. Lah kan aneh kan? Digawe terus disembah-sembah dewe. Nah kan ada cerita itu zaman jahiliyah itu. Bikin roti, dibikin sedemikian rupa, dianggap sebagai Tuhan, mereka sembah. Setelah disembah seharian, Tuhan, aku lapar Tuhan, izinkan diriku memakanmu, bayangkan. Seorang hamba makan Tuhan. Ini kan, ya disebut jahiliyah itu ya seperti itu. Ya Tuhan kok mari disembah terus cara bahasa Jepangnya dibadok. Ini kan rusak ini ya keyakinan itu. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Loh jangan kok memberi manfaat madarat kepada orang lain, kepada diri mereka sendiri itu loh Pak. La yamlikuna, tidak bisa memiliki, ya tidak bisa memiliki. La yamlikuna li anfusihim, tidak bisa memiliki untuk diri mereka sendiri, baik darron wala naf'an, baik memberikan madarat maupun manfaat. Kayak salah apa-apa benda mati ya Pak, gitu. Ayo guys, manfaat guys sama madarat, apalagi di situ wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Mereka itu tidak punya kemampuan untuk membuat satu kematian atau kehidupan atau membuat kebangkitan setelah mati, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten Pak. Makanya kan ada pujian-pujian kita dia, la yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Jadi selain Allah nggak bisa membuat itu. Ngaten Pak. Jadi maka dari itu inilah orang-orang kafir yang melencengkan, menyimpangkan akidah. Kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftara. Dari ifkun menjadi, dari iftara menjadi nun kecil ya, nun iwat
iftara. Kalau illa ifkun panjenengan wakofkan maka iftara. Kalau jenengan lanjutkan illa ifkun iftara. Adan. Wa qala alladzina lan ngucap sapa wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina in hadza ora ana utawi Al-Qur'an iki illa ifkun kecuali kebohongan aikidbun kecuali kebohongan pendustaan iftara kang digawe apa ifkun oleh Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Qur'an ini Bapak Ibu ini hanya kebohongan-kebohongan yang dibikin oleh Rasulullah. Ini menurut orang-orang kafir. Sudah jahiliyah tidak bisa menggunakan akal yang sehat, masih menuduh Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini yang membuat Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu semata-mata hanya kedustaan-kedustaan dari Muhammad. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dianggap oleh orang-orang kafir itu bahwa Al-Qur'an ini yang penuh kebohongan juga termasuk yang membantu membackup orang-orang yang ada di sekitar Muhammad. Qaumun akharun, kaum yang lain itu apa? Ahlul kitab. Jadi anggapan orang kafir itu Muhammad itu bolone ahlul kitab, itu tukang bohong, tukang ngarang-ngarang kitab. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Faqad ja'u dzulman wa zura. Maka dengan perilaku karakter seperti itu jamaah sekalian, jauh mereka telah mendatangkan zulman apa? Kezaliman. Berupa apa? Kekafiran. Jadi karena statementnya mereka bahwa Muhammad tukang bikin kebohongan melalui Al-Qur'an bersama dengan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, maka orang-orang kafir itu termasuk orang yang bikin kezaliman yang sangat besar, yaitu kekafiran, wazuron, dan juga kedustaan, kebohongan. Nih jamaah sekalian. Jadi mereka itu tidak sadar bahwa justru mereka sendiri yang bikin kebohongan. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kula jenengan ditunjukkan ini loh modelnya orang kafir. Nah, kula jenengan sebagai orang Islam ya harus sami'na wa ata'na kepada Al-Qur'an. Walaupun kita jenengan, kula jenengan ya ngaji Al-Qur'an, tapi ternyata membelakangi Al-Qur'an, mendustakan isi Al-Qur'an, tidak mengikuti ajaran Al-Qur'an, tidak lebih dari hampir mirip-mirip dengan mereka. Jangan sampai kalau jenengan casingnya muslim, casingnya muslimah, tapi ternyata jeroane mesine kapilatore ya non muslim. Wong Islam gak percaya Al-Qur'an lah. Gitu. Nun sewu. Ora usah ngaji tafsir Al-Qur'an. Iku kejeron misalnya. Niku hati-hati. Justru kalau jangan wajib Pak belajar tafsir Al-Qur'an. Ini udah terus dengan dukung dengan khataman-khataman, dengan indahnya bacaan panjenengan. Tapi tidak lupa isinya Al-Qur'an. Supaya apa? Minimal bisa mengonter ini. Ya, kalau orang-orang kafir bilang bahwa Al-Qur'an itu ciptaan Muhammad dan sebagainya, ini lalu kita jawab dengan tabarakalladzi nazzalal furqan. Seperti itu jamaah sekalian. Baik, ayat yang kelima, wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong-wong kafir, asatirul awwalin, Al-Qur'an itu adalah dianggap dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu. Al-Qur'an dongengnya nenek moyang kita, dongeng sebelum tidur. Itu jawabannya kan zaman ini kan Al-Qur'an kan 15 abad yang lalu kan Pak ya. Bahkan zaman azali sudah Allah ciptakan ini, Allah firmankan itu. Tapi ternyata sekarang masih ada kan yang masih nggak percaya tentang adanya hari akhirat. Koyo seru wae. Siksa kubur, wis tau lho tak siksa kubur. Wah. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, ya kan? Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Ya kan gitu kan? Itu lagunya siapa, Pak? Saya Ida Laila. Lo ngoten itu kadang saya gak percaya. Ana ta siksa kubur itu.
Ya wis rasane dhisik. Ngene aja ono ya bali yo. Nek gak ono protes itu. Terlepas dari di sana ada atau tidak atau bentuknya bagaimana, wallahu alam. Tapi ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Panjenengan kalau ngaji kitab Tambihul Ghafilin, masya Allah ya, ada bab namanya Syiddatu Adzabil Qabri, dahsyatnya azab kubur. Ngeri wah, ini ku buat medeni kula jenengan. Dan Allah kalau sudah berfirman menyampaikan, tidak mungkin ada yang didustakan. Itu kenyataan. Karena kalau jenengan beriman apa buatan beriman sudah terbawa. Ini jemaah sekalian, masya Allah. Ini asatirul awalin. Katanya Muhammad di Al-Quran itu nanti ada surga, neraka, ada siksa dan sebagainya. Wah itu dongeng-dongeng orang terdahulu nenek moyang itu. Oh itu jarine baik. Kan ngaten gitu. Ini. Faya al-iktatabaha yang oleh Nabi Muhammad meminta orang lain untuk menulisnya. Jadi maksudnya itu gini, Muhammad itu kan disebut ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kan ngaten. Nah sehingga mereka bantah lagi. Waktu itu kan dibantah Al-Quran ini paling bikinan Muhammad. Akhirnya dikonter, nggak mungkin Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi dibantah lagi sama orang kafir ini. Iktatabah, ya bener deh kayak sok maca, kayak sok nulis, tapi ngongkon wong liya untuk nulis. Sampai segitunya Pak orang-orang kafir itu. Nggak gak percaya ambil Al-Quran. Wah, soalnya gak sok nulis, tapi dikongkon nulis wong. Fahiyatumla, lalu dongeng-dongeng itu tumla dibacakan, diceritane, alaihi kepada Muhammad. Dan mari ditulis sampai si A, si Fulan, dikongkon Muhammad, mari dikongkon macana Muhammad. Lah saking supaya ini dihafal Muhammad, diwaca bukro tahu wasilah, dikongkon macana pagi dan petang, pagi dan sore. No, ini maksudnya apa? Untuk menghina kita. Dulu niku kon maca terus, so pagi sore kon khataman kan ngoten lah. Padahal itu ibadah al-muta'abbadu bitilawati, dihitung ibadah bagi panjenengan yang membaca. Dan itu bukan dongeng Pak itu perintah, anjuran, sunnah, wajib itu untuk kita baca, kita dengarkan, kita perhatikan, kita amalkan. Itu seperti itu, bukan itu dongeng-dongeng terus dikongkon maca tiap pagi dan sore supaya Muhammad itu apal boten. Makanya dijawab kali Allah di surah Al-Furqan ayat 6 ini, qul katakan Muhammad, anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Qul katakan Muhammad, anzalahu wis nurunaken ing Al-Qur'an. Sapa sing nurunaken? Alladzi zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kang maha ngudhaneni sapa Allah asirra ing perkara sing rahasia, sing boten ketok niku Allah Maha tahu, baik fis samawati wal ardi, di langit maupun di bumi. Ngoten. Nah iku sing gawe boten sembarangan, ngoten maksudnya. Katakan Muhammad bahwa Al-Quran bukan dongeng-dongeng orang terdahulu. Al-Quran bukan ciptaan Muhammad, tapi Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang sirri, baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Yang sirri aja tahu, apalagi yang tidak sirri. Itulah maka Al-Quran ini tidak main-main, benar-benar mukjizat terbesar dari Allah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu satamani Allah Subhanahu wa taala kana ana Allah walaiku ghafurur rahima, zat yang maha mengampuni. Sinten mengampuni tiang sing gelem bertobat. Boten saelek-eleke panjenengan berbuat dosa kemaksiatan, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafurur. Ngoten. Nggih, makane mijiti panjenengan ana gapura. Niku napa? Ghafura, Pak. Wong Jawa kayak sampeyan ghafura dadi gapura. Nek mlebu mriki oleh sepurane Allah sing Maha Kuwasa disebut gapura. Sadurunge gapura ana
pohon beringin itu bariun, berlepas diri dari perbuatan kemaksiatan. Makanya beringin itu loro biasanya Pak, dan alun-alun itu gitu. Alun-alun pernah saya sampaikan, alun-alun bermacam-macam perilaku kula jenengan. Mari ngono berusaha bertaubat. Bertobat bariun, bertobat dengan ibadah hablum minallah hablum minan nas. Baru satu berpuji tolong gapura disepuro kalau Gusti Allah. Nanten nek di gapura tengen iku mengke enten jenenge gong, ya kan? Allah Maha Agung. Mari gong terus nabuh bedu tong tong deng deng, ya. Nurullah isih kotong, isih sedem. Terus adzan. Hayya 'alas shalah. Ngaten Pak pujian. Pujian apa? Memuji Allah. Ambek nunggu si jamaah aja yang udah teko. Kaum muslimin dan muslimat monggo sareng jamaah sholat. Niku himbauan. Ngaten kayak pujian. Pujian setengah jam kok kan sing teko. Jare Rumah Irama sungguh terlalu. Sing teko ulun ndil nggih, Pak Yamin ambek Pak Imo. Ya Allah. Ya wis muji telek sing ada tuwek untune entek kecepet kelek ya Allah. Naudzubillah. Insyaallah nurullah tambah barokah. Ini jamaah luar biasa. Ngoten nggih, muga istiqomah nggih Pak nggih. Ini innahu kana ghafura. Nggih, rahiman tur zat ingkang maringi kasih sayang. Nek wis gelem tobat, memperbaiki amal sholih, ibadah lan taat, maka Allah yang akan menyayangi datang kula jenengan. Allah yang memberikan rahmat datang kula jenengan. Ngaten jamaah sekalian. Oke, masih ada waktu. Kita lanjutkan ayat 7 atau ada pertanyaan? Ayat 7 ya. Wa qalu ma li hadzal rasul idza ra'atuhum. Nggih bener ya? Masyaallah. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Masyaallah ya. Ini anak-anak orang kafir itu Pak. Ya. Imajinasinya mereka itu ada-ada saja. Jadi mereka mengatakan mali hadzal rasul, ya. Mengapa? Nek memang Muhammad itu rasul, ya kan? Wong rasul kok yakul ta'am. Nabi katanya rasul kok pegane kok mangan. Wa yamshi fil aswaq tur ya sapa pasar. Jadi menurut mereka itu karpe Nabi dan Rasul itu bukan manusia biasa, betul. Laula unzila ilahi malakun. Mbok ya Rasul itu dari malaikat gitu loh. Wong Nabi menungso biasa ngono kok. Muhammad yo tau mangan nang pasar. Kan Nabi Muhammad kan sering belanja, Pak, gitu. Belanja ke pasar itu Nabi Muhammad. Itu oleh mereka dihina itu. Oh, katanya Nabi kok podo mangane podo turune podo dan sebagainya Pak ini ya. Kenapa nggak diturunkan aja yang terdiri dari malaikat fayakuna ma'ahu nadhira, sehingga malaikat-malaikat itu bisa membersamainya untuk memberi peringatan. Harusnya itu dari malaikat atau minimal ya Nabi Muhammad tapi dikawal malaikat kesana kemari ya kayak jenengan itu loh Pak. Mau nyalon presiden ada tim suksesnya. Siapa di belakang mereka? Seperti itu, ya. Ini karpe ini ngoten. Nah, ini padahal Rasul itu justru dititahkan Allah dari golongan manusia sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ngoten. Jadi Muhammad itu ya dari diri kita, sama-sama manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari, manusia biasa walaupun karena mukjizatnya tidak seperti manusia biasa Pak. Oh, dia punya kelebihan, beliau punya keistimewaan, kemukjizatan dan sebagainya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi karpe niku ngoten. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Karena ini ku ngoten Pak. Nabi dan Rasul itu nek iso iku yo diturunkan baginya itu sebuah
apa itu pergudangan yang penuh dengan harta kekayaan. Ya, saat ini kita terbukti Pak. Jenengan nyalon wali kota nih gak sugih gak iso. Ya, ini karena ini ku ngoten. Nabi ku kudu sugih, duwe pergudangan, ya, duwe apa itu harta karun yang melimpah seperti itu karepe. Autaku nulahu jannatun atau punya kebun yang luas gitu kan, yang bisa bisa dinikmati oleh orang lain. Ya kulu minha. Karena ini ngoten. Padahal Nabi Muhammad itu seorang nabi yang yatim piatu, nabi yang sebetulnya kaya Rasulullah itu, tapi sederhana, rela pernah tidak makan sampai 7 hari atau beberapa hari sampai diganjel apa Pak? Nah, diganjel batu Pak. Sami kados kula jenengan awake diganjel dhuwit. Sampai akeh dhuwit diganjel bantal iku ngisore ana dhuwit ngisor kasur ana dhuwit sebab apa? Nek diketokno diodol-odol bojone. Umpama niki gitu. Nah niki jamaah sekalian, au yulqa ilaika sun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Coba. Jahatnya mereka gitu. Wa qala adh-dhalimun, dan orang-orang zalim yang kafir itu tadi mengatakan in tattabi'una, mengatakan pada orang-orang beriman. Wah Muhammad itu manusia biasa, yo mangan yo nang pasar sembarang kali. Nabi ku jane teko malaikat duwe kesaktian. Nabi ku duwe pergudangan, harta kekayaan, perkebunan dan sebagainya. Loh Muhammad seperti itu loh. In tatabiuna illa rajulan mashura. Loh kalian tuh memang mengikuti orang yang terkena sihir. Gitu Pak. Jadi Muhammad tuh dituduh sebagai orang dituduh oleh orang-orang kafir itu sebagai orang yang terkena sihir atau bahkan tukang sihir. Itu kata orang-orang kafir itu. Lah orang beriman dihina itu. Wong koyo ngono mbok ikuti kula apa? Oh itu loh orang terkena sihir kok mbok terkena apa? Ndak genah seperti itu, Pak. Ya, unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Unzur, ya perhatikanlah kaifa darabu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan laka datang panjenengan Muhammad al-amsal, beberapa perumpamaan. Wes Muhammad karena ini ngoten, separuh ayat ini menjadi penghibur pada Muhammad. Wes jarno Muhammad, yang penting ungdur ya, napa? Fokus ya. Perhatikan kaifa darabu lakal amsal. Wes delok engko ada banyak perumpamaan-perumpamaan, pelajaran-pelajaran bagi mereka. Mereka enggak percaya silahkan. Jadi makanya di surah Yasin itu wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Seperti itu Muhammad, terus santai saja innaka laminal mursalin. Ya, seperti itu. Nah cara dawuh Gus Ikdam itu wis mau dibully orang, dihina orang wis terserah. Wong kita ini dagangane. Nah, itu wis nek niate dagangane pusat, Pak. Oh kadang-kadang ngaji apa ngeten iki lho, Pak. Sosok dikomentari sih. Wah, ngaji sok mulu-mulu kok iso ngamalno. Ya minimal kan iso ngaji, Pak. Minimal nuturi awake dhewe. Wong enggak ada orang yang sempurna. Biasanya karambol, biasanya ono warkop ngedabrus. Ya wis ndak apa-apa. Ungzur kaifa darabu lakal amsal. Makanya nuwun sewu di akhir ayat yang tadi saya baca laqad ja'akum rasulun itu kan di akhir ayatnya kan begini. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nek wis disampaikan bahwa kami ini rasul terdiri dari podo-podo menungsoni diki wahyu itu kau pangerane fa in tawallau kok mereka berpaling ya udah fakul hasbiyallah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Jenengan kok dingetenaken wong ngoten nggih langsung nyanyekno ngoten mawon.
Nggih, ana was gua yai. Iya, emang kenapa? Hasbunallah, langsung ngono ae. Nang warkop ono sing komentar, ah sampeyan gua ya. Hasbunallah, pasti dianggap kita belajar. Ya seperti itu, Pak. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu jamaah sekalian. Jadi supaya kalau jenengan istiqomah di dalam kebaikan. Dan kadang-kadang banyak godaan untuk istiqomah. Nggih. Ya Allah, kadang-kadang anjing apa anjing berangkat ngono males Pak. Ya nek wis nang tempat niku jane nggih semangat. Anjing berangkat godaan niku ngoten. Wah, iki kok ngaji rek aku tuh kadung dulu mangan ya. Akhirnya mulai bar maghrib mulai mangan. Delalah niku kersane Gusti gak balik. Ya. Mulane Sabtu kedua sama keempat usahakan panjenengan atau setiap Sabtu ada kajian nggih Ustaz? Mau nggak usahakan setiap Sabtu sebelum jenengan berangkat saat dari maghrib jahar dulu, ya, makan dulu. Sebab apa? Nanti nggak kepikiran setelah salam langsung santai di sini, ya. Apalagi ada minumannya, walaupun nggak sama dengan ustadznya. Ya, terus ono sedotan, ono karete bisa. Muga-muga barokah jariah panjenengan nggih. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan, semoga akan. Anda tidak menunjukkan dan di sini ada orang yang menyepelekan sebagai cantik-cantik kan? Oh ya. Iya. Hanya di dan sampai sekarang tidak ada siapapun yang membuat walaupun tapi kenyataannya sudah tidak ada tapi kenyataannya masih banyak ada yang tidak beriman dengan Al-Quran itu gimana? Oke ya, yang tidak beriman itu kira-kira mengaku Islam apa enggak ya Ustaz? Jadi intinya ngeten ya, Al-Quran itu kan dari surah Al-Hijr 9 itu kan inna nahnu nazala dzikra. Al-Quran itu diturunkan Allah, pasti dijaga sama Allah. Orang itu mau beriman atau tidak, mau memuliakan atau menghinakan, Al-Quran itu pasti dijaga sama Allah. Hanya saja kalau jenengan kalau kepingin mendapatkan barokah kemuliaan Al-Quran, ya ayo dijaga sama-sama. Mereka yang tidak beriman, ya udah terserah mereka. Ya, yang tidak beriman saya silakan. Kita nggak ada keraguan. Wa in kuntum fi raibin mimma. Loh dari awal kan sudah dijelaskan. La raiba fi. Dzalikal kitabu. Dzalika itu artinya kan ini sebetulnya. Kan hadza itu. Kenapa kok dzalika? Karena sifatnya yang menyeluruh. Di samping itu dzalika menggambarkan bahwa Al-Qur'an sangat tinggi derajatnya. Dari Allah yang maha tinggi. La raiba fi, yang tidak ada keraguan. Dan orang-orang yang cek bingung, cek bimbang, cek ragu, apalagi sampai mendustakan Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, ya sudah. Wallahu lu jadi orang Islam, kok gak percaya sama Al-Quran? Nah, Islamnya Islam apa? Berarti Islam KTP. Berarti makin ana swarga, sing mlebu swarga napa nih? KTP. Mbuh wonge nang ndi nggone. Nah itu bila makanya jenengan teng swarga, tak tungane jenengan teng swarga kabeh nggih biji iki. Teng swarga kok jenengan keleleran ono KTP pirang-pirang ojo kaget. Loh, iku ono KTP-ne Khazin iki. Arek nondi. Nek perlu jenengan goleki. Iki kok KTP-ne Pak Ridwan iki. Aku kenal arek iki. Sampeyan goleki wonge sampai ketemu, lah terus dijatuh swarga. Niku jenenge surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Terus dikirim, Pak, ayo mlebu swarga Pak Ridwan. Lah apa sama nang kene iki? Misalnya kok Pak Ridwan ngomong ngene, lah aku kadung jatuh cinta iki ono Luna Maya nang kene. Ojo Mas Luna Maya tapi di neraka. Ayo mel aku nang swarga. Ngoten nggih. Jadi mangane tiyang niku yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilai. Biji teng akhirat niku kula jenengan dikempalaken tergantung sinten sing kumpulane panjenengan. Inilah fungsinya kalau jenengan ngaji bareng-bareng niku ngeten iki. Bukan berarti kalau paling pinter jenengan paling bodoh mboten, tapi paling tidak mangke teng akhirat jenengan Pak saged reuni. Oh iki kok mlebu neraka. Aku biyen nang donya aku tahu ketemu ngaji bareng-bareng mbek Pak iki. Kok nang kene kok gak ono iki wong ngendi? Sampeyan golek jret.
Itu sakit seperti itu, Pak. Mulane muga-muga kok umpama jenengan sing mlebu swarga, kok jenengan ketok kula teng neraka, tolong jenengan gandoli nggih, Pak nggih. Iki biyen sing ngajekno aku malaikat ngawur iki. Apa meneh iki ana malaikat penjaga surga. Nurullah itu ana malaikat penjaga surga sinten? Ridwan. Hah? Lah iya. Lah Pak, karena ada penjaga surga, akhirnya saya men. Itu. Ngoten Pak nggih. Wis ngaten mawon. Mugi-mugi barokah nyuwun sepunten barangkali ada yang khilaf dan salah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.